Yang lu waktu SMA bisa jadi juara umum. Iya. Pas kuliah ternyata yang juara umum banyak. Banyak lu, gitu. Bisa jadi pelajaran yang penting bukan pelajaran di kuliahnya tapi Betul, pelajaran hidupnya tadi. hidupnya. Kalau punya masalah, kalau lu sikapnya nggak mau ditolong, ya nggak ada orang yang bisa nolong lu gitu. Lu pernah sih pengalaman yang kayak IP mereka 4? Ada yang Iya kayak gitu. kan, gila. Terus cuy. kalau turun dikit tuh ngeluh gitu. Iya. Sedangkan kayak kita tuh aduh 3,1 nyampe 3 aja susah. Hai teman-teman di rumah, Halo. selamat datang di Zenius Learning Podcast. Apa tuh Zenius Learning Podcast? Ya basically Zenius dulu deh. Zenius itu adalah bimbel online yang memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman yang sangat ingin belajar di rumah gitu ya. Sekarang kita juga punya buku, nanti saya promosiin di belakang. Nah, si Zenius Learning Podcast ini adalah bagian dari konten Zenius yang akan membahas hal-hal menarik. Kita punya konten Zenius Podcast tuh banyak banget. Silakan lo tonton video lainnya, ini salah satunya sih. Nah, hari ini kita agak santai-santai nih ya pembahasannya nih. Kita di sini ada tamu yang terhormat, Profesor Julia. Oh iya. Ya salam dong. Kenalan dulu berarti ya? Ya nggak mukrim nih, ya udah deh. Nggak kenal dulu nih, ada Julia siapa tuh? Gue Julio, salah satu tutor biologi ya di Zenius. Mungkin kalau ntar nonton video-video biologi terus ada mukanya, nah ini orangnya di sini. Biasanya kan nggak ada. Ini orang ini masnya ya. Oke, yang belum kenal nih Julio nih. BTW Mas, kalau masnya yang syuting madep sono Mas. Oke Mas. Oke. Itu saya punya Mas. Iya. Saya ngingetin aja. Iya. Belum di briefing. Dadah dulu kemana? Salam ke mamanya, papanya dulu. Oke, hari ini kita nggak yang, walaupun dia tutor biologi ya, cuma kita hari ini nggak bahas yang biologi lah. Kita bener agak santai nih. Kita temanya hari ini adalah perbedaan. Agak typo nih. Perbedaan dunia SMA versus kuliah ya Mas Julio ya. Geli banget gue manggil Mas Julio. Oke Jul. Sebelum kita bahas nih perbedaan masa kuliah dengan masa SMA, boleh tahu nggak nih, lu kuliah dulu di mana? Gue udah tahu sih. Dulu kuliah kebetulan jurusan biologi juga di ITB sih, angkatan 2011. Udah jauh ya jaraknya berarti? Jauh ya. Sama anak sekarang? Iya benar, anak sekarang, lu kuliah anak-anak yang belum lahir kayaknya. Nah, gue sendiri nih, walaupun dia nggak nanya, gue kan ntar juga bahas gue gimana sih. Nah, gue tuh di Undip, jurusan Sastra Indonesia, Universitas Diponegoro. Gue angkatan 2014. Jadi lu tuh udah semester akhir, gue baru masuknya sih. Bener, nggak apa-apa Jo, kita nggak usah pakai abang-abang lah di sini. Oke, bener. Kenapa kita membahas ini nih Jo? Karena kalau menurut gue sendiri ya, dari pengalaman pribadi, justru yang berat tuh tahun pertama nggak sih? Kalau gimana? Aduh, gue kupu-kupu sih, jadi gue nggak terlalu punya pengalaman yang belajar yang gimana. Lu dulu dah. Karena mungkin ntar yang masuk ITB juga nangkep ya. Jadi kalau di ITB tuh tahun pertama tuh nggak langsung masuk jurusan, tapi TPB dulu, tahap persiapan bersama. Nah terus tiap UTS nih atau habis ujian, si nilai papan nilainya tuh itu bisa diakses oleh umum. Jadi biasanya disimpan pajang lah gitu ya? Iya, dipajang di tembok fisika. Biasanya disebutnya tembok ratapan karena orang datang ke situ ngeratap. Kayak ya nggak masuk jurusan ini gitu ya? Ya jadi kayak bisa lihat nilai orang lain, orang lain dapat 80, 90, tapi kita kayak 30, 40, itu semua orang tuh bisa ngelihat gitu. Nggak ada privasi sama sekali. Kayak ujian kedua nggak sih kalau TPB tuh? Untuk lo bisa masuk ntar fakultas apa jurusan apa gitu kalau nggak salah di ITB? Oh, itu kalau fakultas atau jurusan sih dari IP total ya sebenarnya biasanya dilihatnya. Cuma kayak bayangin aja kayak lu baru masuk nih ke Bandung katakanlah, apalagi kalau yang merantau ya. Terus baru ujian pertama nih gitu. Ya, terus tiba-tiba 30 gitu, kayak baru datang, itu pasti down banget gitu. Apalagi kalau lihat orang lain 90, 80, terus mereka ngeluh kayak, kok nggak 100 kayak. Ya. Ada gitu di ITB? Ada, banyak bahkan yang kayak gitu. Gue kayaknya 10 ya, gue udah seneng. Yang penting gue ikut ujian ya gak sih? Emang anak ITB agak berbeda ya memang kepintarannya menurut gue sih. Makanya kayak adu nasib gitu tuh biasanya di tahun pertama. Ini banget sih. Jadi that's why lu berpikiran bahwa tahun pertama di kuliah itu lebih sulit. Nah, kalau dibandingkan tahun terakhir, kan ada pepatah yang mengatakan bahwa gitu kan, masuk kuliah tuh lebih gampang daripada keluarnya. Lu setuju gak sama pepatah itu? Sama berat sih kayaknya. Iya sih, setuju sih gue. Makanya dari angkatan gue sendiri ya, yang nggak lanjut kemudian di tahun kedua itu lumayan banyak juga, dan yang nggak lanjut sampai lulus juga lumayan banyak. Dan biasanya problemnya di itu antara tahun pertama atau tahun terakhir. Itu sih kalau dari pengalaman gue. Kalau lu pas skripsian juga lu berat nggak dulu tuh? Apa B aja kan lu profesor juga? Biasa berat. aja.
Lumayan sih, karena sempat gagal juga dan terus harus ngulang lagi segala macam. Oh iya Jul. Oh ya Iya. ntar kita bahas itu deh ya. Nah ini tuh sebenarnya yang pengen di highlight di materi ini, di materi podcast ini gitu adalah apakah lu merasakan culture shock nih ketika pertama wah ini beda banget sama SMA ternyata cuy. Nah, kalau gue sendiri sih karena orang Bandung ya, terus kuliah juga di Bandung, sekolah juga di Bandung, mungkin nggak terlalu banyak culture shock gitu, karena ya orang pas kuliah juga ketemu teman SMA juga, teman SMP juga bahkan, atau teman SD juga ada bahkan. Ujung-ujungnya circle itu lagi ya. Jadi lu nggak kaget tuh? Nggak terlalu kaget itunya sih dari segi sosialnya, mungkin kaget dari segi akademiknya terutama, karena ya tadi atmosfer persaingannya tuh begitu gitu. Rapornya untuk publik gitu ya Iya. Kak ya. Berarti kalau lu nggak ada ngerasain, oh ternyata orang dari daerah mana tuh gini pola pikirnya, oh ternyata tuh anak jurusan ini tuh ternyata beda pola pikir juga, atau gimana cara mereka bersosialisasi, lu nggak ada kaget sendiri tuh? Enggak sih, tapi ya kebanyakan sih teman-teman gue yang terutama yang merantau ya, terutama ada dapat beasiswa bidik misi misalnya, tinggal di asrama segala macam, itu banyak yang ngerasain itu gitu. Terus ketika mereka dapat nilai katakan 80, yang mana kalau bidik misi kan IP harus 2,5 kan, kalau nggak dicabut. Betul. Terus mereka merantau di sini nggak kenal siapa-siapa, nah itu banyak yang down, dan gue cukup dekat dengan anak-anak yang kayak gitu, jadi bisa ngerasain ya sama-sama terpinggirkan lah katakanlah, sama-sama kasta bawah nih, gimana caranya biar bisa berjuang biar lanjut ke tingkat tahun berikutnya. Biar survive lah gitu ya. Ini tuh agak beda sama gue sebagai anak rantau kali ya. Kalau gue ngerantau nih, nggak usah sedih dong yang dengerin. Gue ngerantau jauh guys, dari pedalaman terus gue bilang pedalaman terus orang-orang Payakumbuh marah nih sama gue nih. Enggak sih, nggak kota kecil. Kota kecil di Sumatera Barat namanya Payakumbuh. Hai Payakumbuh, tonton aku. Nah dari Payakumbuh terus jauh kan ke Semarang gitu. Gimana orang-orang tuh kalau ke Bandung atau Jakarta mungkin biasa aja, tapi kalau ke Semarang gue jauh banget, naik pesawat 2 kali lo, pernah nggak lo transit gitu? Nggak pernah kan, ya orang kampung. 2 kali tuh naik pesawat agak jauh, jadi orang-orang yang dengernya udah shock gitu. Tapi pas pertama kali gua ke Semarang, gua juga merasakan shock sebenarnya. Yang paling kerasa banget budaya sih ya. Di Payakumbuh kan Ustadz mulutnya kan kencang-kencang banget. Di sana tuh orang kalem gitu, orang tuh ngobrol nggak ada yang teriak-teriak. Jadi gua kayak oh iya. Terus makanan juga jauh banget kan dari Sumatera Barat sama makanan Jawa tuh jauh banget rasanya. Jadi gua enak banget tuh makan nasi pulen tuh. Apa nasi yang ya rada benyek-benyek, bahasa Indonesia apa ya? Lembek-lembek gitu Yeah. ya. Makanan gua kan lu yang perak tuh, yang pisah-pisah kan, kayak lu kalau nasi Padang tuh yang kayak gitu. Apa lagi sih? Oh sama gua susah buat get along sama teman-teman gua yang di Semarangnya sendiri. Alhasil gua kupu-kupu. Sedih banget gak sih? Tapi masalah bahasa nggak sih? Maksudnya kalau bahasa ki ora gampang nih bahasa enggak? ki enggak apa-apa kalau bahasa. Cuman mungkin gua di sana minoritas kali ya. Gue dari etnis mana nih? Itu kalau dari segi evolusi gimana tuh Jos? Jos lagi. Gimana Jo? Tapi sebelumnya emang nggak pernah atau alasannya kenapa pilih yang Semarang? Atau sebelumnya pernah ke Semarang atau gimana? Iya, gue pernah ke Semarang lomba waktu itu. Jadi kan kalau lu jadi nggak asing banget lah ya? sama daerahnya mah enggak, kan cuma sekali lagi Jo. Itu kayak gue kuliah di mana? Ih Undip kayaknya seru deh. Terus gue pernah ke sana juga. Jadi kayak ya udah semakin meningkatkan keinginan gue. Tapi ternyata bertemu dengan teman-teman yang ada di sana tuh pas pertama bang tuh susah buat gue masuk ke mereka gitu. Padahal kan menurut gue juga bacot deh anaknya. Tapi kok susah banget tuh Jos, gimana? Gue ngerasa gue minoritas sih. Tapi dulu nyari teman atau punya teman dekatnya yang sesama perantau kah atau anak asrama kah atau gimana? Gue udah coba juga. Ini jadi pada konsultasi ya. Gue udah coba tuh sama yang seetnis, nggak cocok juga. Gue juga bingung, kayaknya gue berkelainan kali gue. Iya, introspeksi. Gitu sih. Gue juga nggak ngerti sih. Intinya menurut gue budayanya beda, cara ngomongnya beda, pola pikirnya mungkin beda. Waktu itu pertama gue nggak tahu. Cara bercandanya juga beda. Dimana gue kalau masuk orang kan gue bercanda dulu ya biasanya tuh. Nggak masuk nih bercanda, nggak ada yang ketawa sama bercandaan gue, kan gue jadi kayak jiper. Udahlah gue nggak usah bergaul deh, aku mengurung diri gitu dulu tuh Jul. Nah, ada alasannya nggak kira-kira menurut? Iya wajar sih, maksudnya karena tempat yang baru ya. Ya balik lagi tadi ya, maksudnya biasanya kan
cara gampang buat akrab dengan orang adalah ya punya selera humor yang sama kan, masuk lewat situ. Tapi kalau selera humornya udah beda kan rada-rada susah gitu. Iya sih. Tapi ujung-ujungnya gimana? Bisa maksudnya berubah transisinya dari situ? Ya sekuat tenaga saya mencoba. Oh kayaknya nih lumayan asik nih orangnya gitu. Tapi gue masuk, cuman ya pertemanan gue tuh kecil jadinya pas kuliah. Jadi kayak udah kesaringnya dari dulu emang. Kayaknya gue dijauhin sama masyarakat deh. Ya akhirnya gue dapet teman karena di kampus gue ini kayaknya perlu lo catat deh. Ketika masuk kampus tuh kan kelasnya nggak cuma satu kelas. Iya benar. Lu bisa pindah-pindah gitu karena untungnya anak kelas gue yang kan semester pertama tuh lu ada kelas biasanya tuh kalau di gue ya. Nah dari awal sampai akhir seringnya bareng. Palingan ada kelas yang tabrakan sama yang lain digabungin gitu. Nggak tabrakan berarti ada kelas gabungan. Tapi dari awal sampai akhir kita seringnya bareng sebelum peminatan semester 5 itu udah mulai pisah-pisah kan. Nah sampai semester 5 karena sering sekelas ya udah jadinya kayak SMA menurut gue. Makanya mungkin akhirnya gue bisa get along, tapi kalau kayak pisah-pisah banget mungkin sampai sekarang gue nggak menjut. Berarti gitu teman sefakultas ya? Sejurusan. Oh iya benar sejurusan benar. Iya benar, emang beda sih ya Jo. Ya gitu sih culture shock ya. Ngerti lah ya tadi bahas apa ya. Intinya mah kita sharing aja kan tadi santai masih. Tapi sama sih maksudnya gue juga gitu ya. Maksudnya karena gue juga merasa minder nilai jelek gitu kan tahun pertama. Ya makanya ya deket dengan anak-anak kita di bidik misi yang senasib lah. Senasib benar. Penanggungan. Ya biasanya awalnya ada yang sama dulu gitu kan. Iya. Jadi yang sampai lu minder juga dari awal. Emang harus sekuat tenaga gitu loh, pas lu masuk kuliah tuh sekuat tenaga cari temen. Kalau sendiri tuh emang bisa down jadinya ya Bang ya. Iya, dan yang tadi ya yang senasib tuh penting karena ada yang jagain jadinya. Iya. Lu nggak ngerasa sendiri lah, apalagi ngerantau gitu. Oke, itu tadi kan tentang culture-nya nih Bang. Kalau misalnya tadi katanya nggak manggil Bang. Ya udah Mas. Centil tiba-tiba. Kalau ini deh perbedaan sistem belajarnya, dimana ini jomplang banget kan antara SMA dan kuliah nih. Di kuliah tuh ada sistem SKS, apa tuh Mas Julio? Nah kalau SKS jadi apa ya? Kalau di SMA kan biasanya masuk IPA nih, si mata pelajarannya udah ditentuin kan dari awal. Sedangkan kalau kuliah itu ada sih mata kuliah wajib yang memang harus diambil, tapi biasanya katakanlah satu semester tuh sekitar 22-24 SKS kan. Nah yang wajib tuh paling cuma 18, artinya ada mata kuliah sisa kan. Nah ini mata kuliah sisa tuh bisa dipilih sebenarnya mau ngambil apa aja. Nah cuma tantangannya adalah biasanya pas apa istilahnya sekarang KRS ya? Iya kayaknya. Nah iya bener karena rebutan. Biasanya kan dibukanya cuma tengah malam jam segini sampai jam segini mau ngambil mata kuliah mana. Nah banyak mata kuliah yang favorit tuh yang dengan dosen tertentu. Iya dosennya enak lah atau nilainya bagus segala macam itu banyak direbutin. Sedangkan kursinya katakanlah cuma 40 gitu, cuma buat satu kelas doang. Nah itu rebutan tuh biasanya. Yang bikin tegang tuh itu kadang ngambil ini tapi tiba-tiba dapatnya dosen ini yang susah segala macam. Itu hal yang paling deg-degan nggak sih ketika lo memilih sama ini ketika lo milih jadwal kuliah tuh milih kuliah tertentu jadwalnya juga beda-beda kan. Iya benar ada 4 dosen misalnya satu mata kuliah ada 4 dosen ada 4 kelas 4 jadwal. Nah kan lo nentuin sendiri ntar misalnya oke nih yang ini tapi tabrakan sama mata kuliah lain kadang-kadang gitu ya. Deg-degannya itu seru sih. Beda banget sama SMA ya kan. Iya kalau SMA kan tinggal masuk kelas doang gak usah mikir mau ngapain ya. Belajar aja lu enggak. Datang kucuk udah ada pelajarannya gitu. Itu yang sistem SKS lah, ada perang KRS dulu. Lebih deg-degan daripada perang tiket NCT sama tiket Blackpink. Lebih deg-degan ya karena menentukan masa depan. Betul. Nah, itu dia kalimat yang paling gue ingin. Kalau pengajarnya sendiri nih, Bang. Macam-macam enggak sih dosen? Iya sih macam-macam sih. Lu ada yang gimana? Dosen yang paling membekas di lu yang kayak gimana dulu dah? Kadang gini sih, ada dosen yang kayak udah profesor ya, terutama yang udah sepuh-sepuh yang udah master. Kadang si dosen itu dia ngomong sama mahasiswanya itu ngomong sama kayak ngomong ke koleganya, dalam artian ketika kita masuk kelas dia nggak ngajar tapi ngajak diskusi, tapi diskusinya tuh ya udah jauh tingkat tinggi gitu, kayak kita bahkan nggak ngerti apa yang dia omongin, cuma kayak mau interupsi nggak enak gitu. Ya itu sih kadang dosen-dosen yang udah ilmunya udah tinggi, ketinggian kurang bisa membumi gitu kan. Iya. Kayak Mas Julio enggak Julio tuh. Semoga enggak ya. Gurunya oke enggak sih enggak gitu. Nah, beda sama SMA nih. Kalau SMA kan guru-guru tuh nyuapin enggak sih?
Iya, kalau SMA kan kalau nggak ngerti ya, Ya, bisa bisa nanya terus nanyain. nggak malu kan. Ya paling ya udah, pembelajarannya akan tetap berjalan lah Iya. gitu. Mereka nyuapin materinya, terus apa namanya nih, kalau misalnya ada PR, nah kan ada tugas tuh biasanya kalau guru sekolah tuh bakal nanyain kamu udah ngerjain PR belum gitu Iya, kan. Kalau kuliah kan nggak ada ya. Masa bodoh ya. Iya, mau lu ngerjain kayak udah amat deh. Nah, paling gue lupa mau nge-highlight dosen wali. Nah, Oh iya, benar, bener dosen kan? wali. Ada mungkin di sekolah tuh ada namanya wali kelas. Ya, dia yang bertanggung jawab untuk kelas itu gitu kan. Nah, kalau di kuliah tuh ada dosen wali ya, Jul. Iya, biasanya dosen wali itu jadi kayak selama kita 4 tahun kuliah atau lebih, nah konsultasi ke dosen wali, termasuk tadi yang si SKS tadi ya, kadang biasanya ada rekomendasi bahwa kamu ngambil ini dari dosen wali. Terus biasanya nanyain juga selain dari akademiknya, Yep. kondisi mental juga kayak gimana, apakah ngerasa berat atau ada problem dan segala macam. Semacam kayak guru BK-nya lah kalau di SMA mah. Tapi gue nggak tahu dah kalau di kampus lu gimana. Dosen wali itu yang nyamperin mahasiswanya atau sebaliknya sih, mahasiswa yang butuh tuh harus nyamperin gitu. Biasanya kalau dulu sih ada jadwalnya sih, ada jadwal perwalian dan wajib gitu. Justru kalau anaknya hilang, biasanya kan satu dosen wali itu megang berapa ya? Zaman gue 20 sih kalau nggak salah. Segituan sih kalau nggak salah. Iya kan? Biasanya nanya ke temennya kan, kenapa sih ini nggak ada. Oke. Dan itu penting sih karena nantinya yang bakal ngebantuin, ngegampangin administrasi segala macam itu dosen wali gitu. Iya. Sama kalau dulu tuh karena gua skripsinya pernah bermasalah tuh. Nah, yang menjembatani antara gua dengan pembimbing gua tuh si dosen wali ini gitu. Ya dia nyelesain masalahnya lah gitu. Jadi alangkah baiknya sejak awal lu tahu dosen wali lu siapa. Nah, jadi kalau ada apa-apa di kuliah lu, mau lu nentuin ini lu bingung, lu tanyain ke dosen wali lu gitu. Jangan sampai pas ketemu tuh pas udah mau lulus atau pas ada masalah doang. Iya, bener. Jangan sampai kayak baru nyari gue lu. Gitu. Proklamasi. Salah. Itu dia. Nah, kita balik lagi ke masalah culture. Setelah kita tadi bahas pengajarnya sama sistem KRS atau SKS itu. Kalau berkaitan dengan dunia sosialnya nih. Lu banyak temen juga. lu waktu kuliah tuh ketemu sama etis yang beda-beda, wataknya beda-beda, atau bermain dengan junior ataupun senior gitu nggak sih? Biasanya kayak junior senior gitu pas awal-awal doang nggak sih? Kalau udah masuk mah, apalagi biasanya kan ketika masuk kuliah ya, terus pasti ada kakak kelas yang ngulang segala macam, iya sih, atau kitanya jadi kakak kelas yang ngulang kan, kadang gitu. Tapi ujung-ujungnya mah ya nggak kerasa ada senioritas segala macam nggak sih, kecuali pas osjur ya atau ospek ya biasanya baru kerasa. Jadi kalau di kuliah tuh lebih ini kali ya, lebih variatif aja orang-orangnya nggak sih? Karena se-Indonesia gitu cuy masuk ke kampus itu, apalagi misalnya kampus lu kampus yang di Pulau Jawa nggak sih? Itu tuh wah gila sih, ketemu sama yang di Papua, sama yang di Aceh tuh, sharing di situ gitulah intinya. Kalau misalnya di SMA temen lu itu lagi pergaulan homogen, kuliah ketemu orang juga jadi bacain. Ya, maaf sih sama ini di kuliah itu lo bisa ketemu sama orang di UKM. Oh iya, benar. Mungkin Mas Julia bisa menjelaskan kepada teman-teman UKM tuh apa sih, gimana cara kita dapet channel atau chance di situ gitu, Mas? UKM kurang lebih kayak ekskul nggak sih kalau di SMA? Ya, tapi kalau ekskul kan gitu aja nggak sih? Gitu aja tuh gimana? Mau lu dulu waktu kuliah lu apa UKM lu? Paduan suara. Lu apa dulu? Sempet ikut panahan sih tapi nggak lama. Iya. Tapi cuma bentar doang. Jadi lu dulu waktu kuliah ikut panahan. Tapi nggak lama sih karena overwhelmed dengan akademik yang begitu. Emang di ITB sesusah itu Jo belajarnya Jo? Ya bagi orang yang pintar sih nggak susah, tapi Emang lu karena nggak pintar? Nggak. Maksudnya dibanding gue kayak jauh. Iya makanya yang dia aja nggak pinter, gue jadi minder. Oh gitu. Tapi lu ngekos berarti? Kebetulan enggak sih, karena memang orang Bandung. Ya, bisa jadi Bandungnya Cimahi terus lu ngekos di mana gitu, enggak ya? Enggak. Jadi lu nggak pernah ngerasain tuh asam garam kehidupan ini makan. Ketika habis lulus bahkan baru kos. Ya kasihan dong lu baru pas kerja di sini. Iya sebelum di sini sih. Lu nggak penasaran sama kehidupan gue tuh? Iya. Kalau lu gimana gitu orang mah ya kan ngobrol. Tinggal sharing aja. Iya sih benar So, sih. tidak perlu nunggu ini dulu. Gue mah gini. Jadi gini Jo. Oh iya, yang seru tuh menurut gue ya. Ini kan kita sharing-sharing aja ya. Iya. Yang jadi
kenangan-kenangan tuh mulai ini muncul-muncul gitu kan. Gue anehnya kan gue bilang culture shock. Gara-gara di kampus tuh gue ngerasa gue nggak terlalu punya banyak teman, susah buat get along sama mereka. Masuk tuh susah banget gitu. Apalagi mungkin ada perbedaan bahasa, jadi gue harus belajar bahasa dulu setahun baru gue bisa berteman, kan lama ya. Nah jadinya gue tuh lebih dekat dan dapet pengalaman banyak dari ngekos. Jadi ya di kosan gue juga etnisnya beda-beda, ada dari Sunda, ada dari Jawa. Tapi yang ngekos mahasiswa semua atau? Mahasiswa semua, khusus mahasiswa, emang nggak ada tuh yang kerja. Satu kampus tapi kan? Satu kampus, emang anak-anak undip semua kan. Nah gue lebih dapet banyak pelajaran hidup tuh dari gue ngekos daripada gue kuliah sebenarnya. Kan gue kuliah males. Nah ini buat teman-teman jangan contoh gue, kan gue kuliah males Ci. Gue jadwal gue tuh cuman hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa gue liat bisa lah gue bolos kayak hidup absen. Rabu masuk lah, lumayan susah nih. Kamis kayak jam 8.40 males banget gue bangun ya orang pagi. Tapi ada maksimal jatah buat bolos kan? Gampang itu mah. Maaf ya Pak. Jangan ditiru dulu sih gitu. Karena menurut gue bisa belajar sendiri. Nah itu sih. Jadi kesalahan hidup gue tuh menurut gue adalah gue mati-matian berusaha masuk Undip. Tapi mungkin cara belajar gue emang juga salah dari awal. Jadi perjuangan gue tuh terus-terusan gitu loh, salah sampai akhirnya kayak keterima. Gue juga nggak tahu kenapa gue terima. Sumpah Jul. Terus habis itu lu guna-gunain gue ya. Terus minum dulu. Masuk kuliah, ujung-ujungnya gue tetap malas belajar ternyata meskipun gue sudah mati-matian. Nah jadi pelajaran buat teman-teman di rumah, kalau lu emang sangat berjuang ingin mendapatkan itu, ya pikirkan dari awal baik-baik apakah lo akan terjun banget di situ atau enggak. Jangan sampai kayak gue, lu malah main di kosan mulu gitu padahal udah berjuang banget sama itulah. Sedih ya kalau ceritain. Tapi pengalaman hidup tadi kan katanya banyak pengalaman hidup dapetnya dari teman-teman asrama. Yang kosan. Menurut lo paling teman kosan ya. Yang menurut lo paling berkesan yang ingat sampai sekarang apa kira? Ini kali ya, kerasa banget bedanya SMA sama kuliah kalau masalah duit. Contohnya gimana tuh? Masalah duit, ya kan? SMA lu tinggal bohong mama lu kan, LKS belum bayar, yang kemarin padahal udah bayar, jadi lu bisa mengakali keuangan lu terus menerus karena jatuh dari orang tua lu. Kalau kuliah kan ya jatuh dari orang tua lu juga, cuman karena hidupnya tuh bebas gitu kan, Jus. Iya. Lu mau apa nih? Seminggu duit jajan gue cuma 1 juta dulu tuh. 1 juta di Semarang cukup sih ya, di luar kosan 1 juta. Tapi kadang-kadang 2 minggu udah habis. Karena nggak gue kontrol dengan baik, kan emak gue cuma ngasih sebulan nih lo pakai ya, mau buat print apa itu semua tuh kata dia. Sumpah mah susah tahu mas 1 juta ngeprint apa bensin motor temen lagi kan, makan ya goceng-gocengan lah. Nah gue tuh kesulitan membagi uangnya, manage uangnya karena gue ketagihan karaokean. Kan nggak ada yang ngatur gue di sana, gue balik jam 4 subuh gitu kan, nggak mungkin di rumah seperti itu kan, nggak mungkin balik subuh tuh nggak mungkin. Tapi karena di sana bebas, gue bisa dikirim duit nih habis 2 minggu lagi cuma tinggal cepet, gimana nih ngakalinnya. Itu sih pengalaman itu lebih ke kayak anak kosnya daripada gue belajar di kuliahnya. Itu downnya tuh ya nyet ke Jogja, gue nggak punya duit, slow. Tahu gue ganti duitnya pas gue kerja, lu bayangin 400.000 ke teman kosan tuh gitu. Terus pernah nggak punya duit ke Jogja, dari Semarang ke Jogja gitu kan, nggak ada yang ngatur dong jadwal gue akhirnya ngamen di Jogja. Kayak gitu loh pengalaman yang menurut gue gue tinggal bilang, "Ma, kamu di mana Uti?" kata gue di Jogja. Naik apa? Naik motor. Astagfirullahalazim. Nggak tahu. Sampai sono kamu ngapain? "Ma, aku dapat uang 150.000 ngamen 2 jam." Banyak loh itu. 20.000 tuh. Jadi gue pakai buat makan. Sisa 100.000 gue kena tilang. Ya gitu-gitu loh pengalaman itu, bukan pengalaman hidupnya. Iya, jadi lebih ke pengalaman hidup bertahan di rantau tanpa orang tua. Lu tau, gue tuh nggak pernah nyamperin selama gue kuliah, dia cuma datang pas wisuda doang. Iya, nggak pernah. Jadi kayak gue kerja 4 tahun di Jakarta nggak pernah ada ngunjungin gue. Iya kayaknya dia deh. Sedih banget gitu sih yang gue dapatkan gitu. Kalau lu kan nggak ngekos nih, pengalaman kuliahnya deh yang ini deh yang membekas banget, apa pembelajaran hidup yang lo dapatkan ketika kuliah? Kalau pelajaran hidup ya, apa ya? Ini sih terutama terkait dengan ya minder tadi ya. Intinya lo nggak bisa
kalau punya masalah, kalau lu sikapnya nggak mau ditolong, ya nggak ada orang yang bisa nolong lu gitu. Dalam banget QT dia. Iya sih. Lu ada pengalaman nggak tentang itu? Soalnya dulu pas ya ini ya bukan tahun pertama sih, tahun terakhir juga sempat yang ngulang segala macam. Makanya lulus lama sebenarnya dulu. Anggap aja nggak apa-apa ya. Iya. Nah terus kayak gue ngerasa kayak orang lain udah pada lulus nih gitu. Kayak dulu startnya bareng, tapi sekarang kayak tinggal gue udah doang. ya enggak sih, untungnya enggak. Tapi kayak udah jauh banget jaraknya gitu. Kayak gue ngebayangin kayak ini tuh track lari, gue nggak tahu kapan ke overlap, nggak tahu kapan orang lain udah lari lebih kenceng, tapi gue udah ketinggalan jauh banget di belakang, sampai kayak gue mau teriak sekencang apapun nggak ada yang noleh ke belakang gitu. Kayak mereka nggak sadar bahwa gue tuh eksis di sini gitu. Tapi kemudian gue ngerasa kayak ya kondisi gue kayak gini, satu-satunya yang bisa nolong diri sendiri ya mulai dari gue dulu gitu. Makanya dari situ mulai ngebenerin lah semua yang carut marut nih zaman kuliahan, kayak tugas-tugas yang belum misalnya segala macem. Terus mulai aktif dari situ. Nah mulailah dari situ IP mulai naik nih, mulai bagus nih trayek, mulai lancar nih. Nah terus dari situ mulai kepercayaan diri juga mulai kebentuk, ya mulai kontak-kontak teman yang katakanlah senasib. Terus ya tadi ya harus ada yang ngejagain sih, terutama orang-orang yang kayak ngerasa sendiri kayak gitu, biar bisa maju bareng gitu. Menurut gue itu sih ya pengalaman yang sampai sekarang masih kebawa gitu. Sampai terharu gitu ceritanya. Keinget sama temennya, coba lu kasih tahu temennya gimana. Thank you bro, coba silakan. Ya itu sih maksudnya. Dijawab. Ya udah deh, apa ini? Bukan Zenius namanya, kalau nggak menghadirkan temannya Julio. Oh ada di sini. Iya ada di sini. Khusus untuk Julio. Oke. Beda-beda emangnya Julia. Iya. Pengalaman kuliah tuh luar biasa. Nggak pembelajaran satu bisa jadi nggak nyampe ke orang lain. Iya. Beda-beda banget lah tergantung kondisi hidup lu gitu. Bisa jadi pelajaran yang penting bukan pelajaran di kuliahnya, tapi pelajaran hidupnya pelajaran tadi. Hidupnya gitu. Jadi nggak kuliah tuh beda banget lah sama SMA intinya. SMA tuh kayak lu ngerasa temen lu banyak banget, pas di kuliah tuh hilang-hilang, orang udah sibuk-sibuk sendiri gitu. Jadi tinggal lu yang memaintain lu bakal punya temen atau enggak at least punya satu nggak sih bisa lu pegang nih, yang bisa lu ceritain apa aja ke dia gitu. Dan penting juga untuk ini sih, jangan selalu ngebandingin diri sendiri sama orang lain karena nggak akan ada habisnya. Betul. Yang lu waktu SMA bisa jadi juara umum, pas kuliah ternyata yang juara umum banyak. Lu pernah sih pengalaman yang kayak IP mereka 4? Iya ada yang kayak gitu. Kan gila. Terus kalau turun dikit tuh ngeluh gitu, sedangkan kayak kita tuh aduh 3,1 nyampe 3 susah. Enggak sih Jo, ya gue cum laude. Cum laude di sastra Indonesia. Ya udah deh, lanjut deh. Nah udah serisiannya udah kali ya Mas ya. Tadi kita masuk ke hal yang menarik nih tentang fleksibilitas belajar di versus belajar di SMA versus kuliah nih. Gimana kalau SMA dulu tuh, lu mungkin bisa kasih tahu teman-teman. Nggak tahu ya, kalau karena ketika katakanlah gue lagi bawain live gitu, kayak ngelihat anak-anak zaman sekarang ambis banget tuh, nggak relate nggak sih? Iya sih. Perasaan dulu SMA nggak kayak gini. Bener. Terus slow aja. Mereka tuh kalau ke kuliah ke masuk kelas ya lu masuk jam 7. Pulang jam 5 gitu. Belum ntar ada pembelajaran tambahan tuh sampai les atau apa. Ya udah tuh tinggal ikutin itu enggak sih? Kalau di kuliah mah slow ya Jul. Iya, nah, sih ketukar mulu. Slow gitu. Lu mau bolos. Nah, tapi itu juga ngelatih tanggung jawab sih. Maksudnya Iya, betul. Kayak ada momen dimana lu bakal nanya kayak lu sampai kapan mau kayak gini gitu. Soalnya gue ngerasa kayak gitu. Iya bener. Sampai kapan mau kayak gini gitu. Orang lain tuh udah punya planning segala macam gitu. Mau exchange kemana gitu kan. Ada yang ikut fast track lah segala macam. Ada yang ini double degree, tau gak lu? Iya itu. Banyak. Itu fast track namanya. Fast track. Terus ini kalau misalnya kita pendekin mah di SMA tuh tadi uang jajan, fleksibilitas belajarnya itu lebih fleksibel yang kuliah. Lu punya banyak waktu buat pacaran. Lu bisa pacaran sepuasnya tapi nggak usah belajar, itu bisa. Lu bisa titip absen kalau emang memungkinkan. Nah jadi kayak fleksibel banget gitu. Tapi intinya kalau gue waktu gue kuliah, karena gue bisa belajar sendiri di rumah, ujung-ujungnya adalah ketika gue ujian, nah gue belajar. Nah kan tugas gue kan banyak
apa take home. Gue kayak bunda sekolah, apa take home namanya. Iya apa take home. Jadi gue ngerjainnya sungguh-sungguh gitu sih. Lu sendiri yang punya kontrol atas diri lu sendiri, iya nggak? Enggak ya kalau kuliah. Nggak setuju. Nggak setuju. Kenapa tuh? Kok nggak setuju sih Jul? Gimana? Kenapa? Gimana ya? Justru kadang malah ngerasa overwhelmed juga. Apalagi kayak biologi kan sering main ke mana tuh, ke hutan segala macam, bawa banyak data segala macam. Terus kayak deadline tuh selalu mepet. Misal ada deadline harus ngumpulin hari Jumat tanggal segini gitu. Itu tuh bisa dari 2 atau 3 matkul yang beda gitu kadang. Justru kadang di situ ngerasa capek juga sih, kayak untungnya nggak ngerasa salah jurusan ya, karena gue enjoy di sini. Tapi ya intinya kadang ada gitu kayak ngerasa capek. Aduh, kapan sih ini udahan gitu kan. Itu pasti ada. Iya, pasti ada. Dan menurut gue sih kayak ya mungkin banyak orang yang ngerasa salah jurusan segala macam juga gara-gara itu ya. Tapi karena nggak bisa memanage dirinya sendiri. Iya, atau gara-gara jenuh aja mungkin nggak sih? Iya benar sih. Ya, jenuh mah wajar, nggak usah sedih gitu loh mukanya. Kalian udah lulus kok, nggak usah kepikiran lagi. Lu tiba-tiba kayak ingat kenangan-kenangan lu ya? Enggak sih, enggak. Ngantuk aja. Ya udah deh, iya deh. Aduh, mungkin ini yang terakhir nih Jo. Sumpah gue sedih banget harus berpisah sama Julio karena ini seru banget. Walaupun kalian udah ngantuk, mungkin udah podcast keempat hari ini kan. Ketiga gitu. Sama ini sih Jo, yang terakhir mungkin ya tujuan SMA versus kuliah. Kalau di SMA itu lu tujuan hidup lu kadang-kadang diatur oleh orang tua atau lu ikut-ikutan sama temen. Jadi kayak bisa jadi lu terombang-ambing. Yang gue tangkap sih gitu ya dari bahannya. Kalau di kuliah tuh gimana Jul? Lu mau aktif organisasi atau tadi yang gue bilang lu menentukan tujuan lu mau exchange, jadi dari awal lu kayak gimana gitu. Kalau gue sendiri sih nggak terlalu banyak mikirin ke situ jujur. Kayak bahkan ngambil biologi aja nggak mikir kayak entar kerjanya gimana, enggak. Simple kayak gue dulu suka biologi, ya udah ambil biologi aja. Iya sih benar. Kalau sendiri gimana? Tapi lu dulu sebelum ke gua, lu punya cita-cita jadi researcher atau apa gitu nggak? Yang berkaitan dengan biologi atau emang ngajar gitu? Iya, basically cuma suka aja sih, nggak ada alasan yang lebih dari itu. Oke. Kalau gua udah punya cita-cita dari gua kelas 1 SMA kan gua pengen jadi jurnalis tuh. Jadi gua udah, tapi mulai mulai risetnya itu tuh dari kelas 2 sih. Pas gua udah masuk bimbel waktu itu, udah mulai ada tekanan kan tuh, lu mau masuk mana kuliahnya gitu. Nah, itu gua mulai riset kuliah jurnalis tuh di mana. Terus mata kuliahnya ada apa-apaan aja. Jadi emang dari awal tuh gue udah tahu gue pengen jadi jurnalis gitu. Gue pengen jadi reporter, jadi news anchor gitulah. Bayangan gue ya, selamat datang di acara Zenius Learning Podcast. Gitu cita-cita gue mah dulu. Cuman ternyata kan gagal berkali-kali. Setelah gagal baru tuh gue ini lagi tujuannya. Gue maunya jadi jurnalis itu atau jadi reporter dan sebagainya. Mana nih kuliah yang gue masih bisa? Sastra Indonesia gitu. Tapi pas kuliahnya gua kalau gue bilang gue nggak terlalu suka sastra Indonesia, setengah-setengah kali ya, karena dari awal gue nggak pengen mendalami sastra, gue pengen mendalami dunia broadcasting gitu. Jadi kayak kuliahnya ya udah gue kelarin, gue sepenuh hati, gue nggak setengah-setengah juga di situ, walaupun gue kuliahnya malas tapi gue belajar sendiri. Ya, terus apa lagi sih, dari awal tujuannya jadi apa juga gue nggak mikirin sih Jul, yang penting mah kita ujung-ujungnya nyari duit ya Jul. Iya nggak sih? Udah itu realitas kehidupan. Ya, tapi harus dinikmatin juga nggak sih? Betul, jangan sampai nyari duit doang tapi nggak dinikmatin kan, kayak. Iya benar. Sayang. Cuman enaknya di kuliah itu sih lu bisa explore kemana-mana dulu. Misalnya kerasa nih pas udah semester berapa, gue maunya jadi jurnalis, bisa masuk UKM yang jurnalis atau TV gitu. Terus lu maunya misalnya pengen exchange, ikut ISEC atau apa, kan ada tuh bidang-bidang sendiri. Nah tuh lu bisa tentukan pas lu kuliah. Beda lah sama SMA yang kayak masih nganggung-nganggung hidup tuh, gitu sih. Ada tambahan mungkin Mas Juli? Kayaknya gitu sih. Yaudah. Sama. Apa mau ASMR aja? Enggak, ya udah deh. Gitu ya. Itu aja sih dari tadi pembahasan kita cukup panjang ya Ci kayaknya ya. Nah, lebih banyak merenung kehidupannya dibanding. Betul, mengenang-kenang masa lalu. Ya udah sekarang udah mulai bangkotan ya. Lu udah berapa sih Jul? Ya udah enggak usah disebut. Nah, dihitung aja bisa, betul. Kan tadi ada angkatan nih. Ya udah deh ya. Tapi kan lu kuliahnya lama Jul.
Ya udah deh, Ya. nggak deh, nggak ikut-ikut aja. Gitu sih tadi kalau kita simpulkan dan berdasarkan pengalaman gue, pengalaman Julio tentang kehidupan SMA versus kuliah, which is very very different ya teman-teman ya. Nah intinya ketika lu nanti mau masuk kuliah, berusahalah sekuat tenaga untuk beradaptasi ya senyamannya lu sih. Social skills dibanyak-banyakin di situ, ikut UKM kalau lu mau, kalau enggak ya jangan ya kan. Lu ikut UKM untuk nama-nama channel, mungkin itu bisa membantu lu di masa depan nanti. Terus pinter-pinter apalagi untuk anak kosan ya kan, pinter-pinter ngatur waktu, pinter-pinter ngatur keuangan, pinter-pinter kontrol diri sayang. Jangan sampai lu kerokean doang hidupnya, jangan sampai kayak gua nih. Gitu sih. Tetapin tujuan kalian dari awal. Gitu. Saya Putri Aulituzara. Nah, mana buku? Nah, karena Zenius itu bimbingan online, saatnya kalian check out buku Hajar SNMPT 2023. Hajar itu apa? Bahan belajar. Nah, di sini singkatan itu. Baru tahu. Nih Hajar, Oh. bahan belajar Jul ini tuh. Nah, jadi kita di sini selain Zenius itu adalah aplikasi dan juga website yang menyediakan layanan belajar online bagi teman-temannya di rumah. Kita juga sekarang punya produk SNMPT nih Kak. Ini khusus untuk soal-soal dan materi SNMPT terbaru nih Kak ya. Jadi silahkan di check out di e-commerce ya, silahkan dilihat. Juga di dalamnya ada voucher, gue jadi hafal banget lagi gue. Nah intinya kita ini sudah disesuaikan dengan IRT teman-teman. Silahkan di CO. Nah terus apa? Kita juga punya Zenius Club, lo bisa bangun network dan asah social skill dengan kenalan di luar sekolah. Nanti kalau lu udah lulus kampus, main-main kesini juga, karena Zenius Club tuh kayak seru banget. Alumni Zenius, lo tau lah. Ya gitu ya, CO ya. Ntar paling gampang lah. Ya, oke udah gitu aja sih Mas. Iya. Makasih Jolia ya udah datang pada hari ini. Sampai jumpa lagi di Zenius Learning Podcast selanjutnya. Saya Uti, Saya Julio. kami pamit undur diri. Yo.